Ya ukti, assalamualaikum ya akhi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Uhayyikum bitahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur, walau dengan sajak-sajak indah nan aduhai sekali. Solawat berbingkaikan salam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada best of the best man fil ardi, yaitu Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman sembah berhala ke zaman sembah Allah Azza wa Jalla. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan, dan beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia. Hingga kini kita berada di dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Hadirin, kata-kata takzim wa ikraman saya kepada Bapak Gesyik Gampong dan kepada Tengku Imum. Kata-kata takzim wa ikraman saya kepada seluruh panitia pelaksana. Kata-kata takzim wa ikraman saya kepada seluruh jajaran hadirin wal hadirat, dan kepada Al-Makhudi Al-Kafiyah, terutama kontingen Sayyidina Umar bin Khattab yang saya dambakan dan semoga Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada malam yang ukhuwah ini, izinkanlah saya menyampaikan syarahan pidato yang berjudul Membangun Generasi Muda Islami di Zaman Serba Teknologi. Hadirin, sering sekali kita mendengar ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi kuntum melati. Ungkapan ini memang enak didengar, tetapi pembuktiannya lah yang harus kita pertanyakan. Apakah ini hanya sekedar buah mulut pemanis kata, atau hanya untayan mutiara yang dapat dimuat dalam koran dan majalah, atau memang suatu amanah yang harus kita buktikan ke alam yang nyata? Semua ini jawabannya berada di pundak kita. Wahai generasi muda, masa depan bangsa, masa depan agama, bahkan masa depan semua umat pun berada di tangan kita. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah gaul, tren yang sudah sangat membidik lingkungan kita dengan berbagai macam model baju yang belum jadi, celana ketat dan rok mini, bahkan pakaian tank top yang kecil dan kelihatan body yang seksi. Apakah seperti itu yang dinamakan dengan prinsip gaul? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Hadirin, selain itu, kita seorang muslim yang gaul tercermin ke dalam beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, syaribulil akidah, akidah yang bersih. Syekh Tabi Mualli berkata, wal amru bi syai'in nahyu aidiki. Perintah pada suatu perkara merupakan larangan pada kebalikannya. Jadi jelaslah bahwa kita hanya wajib bertauhid kepada Allah dan haram kepada selain Allah. Yang kedua yaitu sahihul ibadah, ibadah yang benar. Pergaulan seorang muslim yang gaul memang mempunyai prinsip, tetapi ingat, prinsip itu harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Jangan asal prinsip, apalagi prinsip-prinsip yang didasari dengan hukum syaitan dan hawa nafsu. Al-Quran telah menjelaskan dan Islam pun telah mengaturnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni perzinahan. Sebab di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Hadirin, yang ketiga yaitu matinul akhlak, kuatnya akhlak. Di balik seorang muslim yang gaul adalah muslim yang kuat akan akhlaknya. Meskipun ia bergaul di mana saja dan dengan siapa saja, tetapi ia tidak pernah tergoyahkan. Ia tetap kokoh. Karena apa? Karena ia belajar pada keadaan. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga akhlak dan budi pekerti kita? Sementara yang kita lihat, yang kita tonton, bahkan yang kita peragakan adalah budaya-budaya luar yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak. Jawabannya yaitu tetap istiqomah dalam akhlak yang baik yang ada dalam diri sendiri. Be yourself, even talk hanging out anywhere. Jadilah diri sendiri meskipun bergaul di mana saja. Hadirin calon penghuni surga. Yang keempat yaitu hadisul adawati, pandai menjaga waktu. Saudara-saudara sekalian, ingatkah kalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syababaka qabla harabita. Itu adalah hadis di mana kita harus menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, dan yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Syekh Natiyuddin dalam sebuah kitabnya menjelaskan, ya ma'asyiral syabab, wahai para pemuda, khuzu min anfusikum wa antum fi syababi. Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga akhlak dan budi pekerti kita? Yaitu dengan melakukan perbuatan yang baik. Jangan membuang waktu hanya dengan mengikuti tren anak muda sekarang, seperti ngefans dengan artis Korea. Lantas, siapa sosok gaul yang harus kita idolakan yang dambaan sepanjang masa? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni wallahi ma ra'aitu ma'amala illa
fi syababi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Adapun hadis riwayat Tabrani mengatakan, khairun nas anfa'uhum minan nas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin, ketika dunia menjadikan good looking is everything, maka kita buktikan bahwa good iman dan good akhlak tiada tanding. Demikianlah syarahan yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa iman tanpa ilmu bagai lentera di tangan bayi, ilmu tanpa iman bagai lentera di tangan pencuri. Maka jadilah remaja gaul dan yang bermoral. Jika sudah seperti ini, maka negara dan agama tidak akan khawatir dengan remaja gaulnya. Tentang mereka yang sudah didasari dengan iman, ilmu dan takwa. Hadirin, demikianlah syarahan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan jika ada kesalahan, itu berasal dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Jika ada yang rindu, hubungi lagi. Pat ranup yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tuto yang hana salah, hana ba'awai tentena ba'dudo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal anfu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang berusaha tampil atas nama Hijjatul Amarlina, nomor undian 105.